Assalamualaikum Sobat Viz TV. Pada video kali ini saya langsung aja ya kita bahas MIUI 12 di Redmi 4 Prime. Walaupun HP jadul, di sini juga udah saya install game, tapi kita fokus MIUI 12-nya dulu. Mungkin kita awali dari seperti biasa ya, kita coba di aplikasi Antutu. Ini sudah saya siapkan juga Antutunya, langsung aja kita coba ya. Dan inilah hasilnya, bisa langsung kita lihat ya. Di sini Redmi 4 Prime mendapatkan 97.500 dan ini lebih besar daripada Redmi Note 9C. Jadi ini fotonya yang di tengah ya, Redmi Note 9C saya ambil dari YouTube Bang Review. Dan ternyata untuk gaming malah grafiknya jauh lebih tinggi Redmi 4 Prime. Masih bisa untuk main game-game zaman now ya, seperti yang saya install di sini. Mungkin nanti untuk bahas gamenya di video selanjutnya, kita fokus bahas MIUI-nya dulu. Jadi di sini yang selanjutnya adalah tema. Temanya ini udah berubah mengikuti MIUI 12 ya, sobat bisa lihat sendiri. Ini udah defaultnya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah notifikasi. Notifikasinya ini ada dua macam. Jadi kita harus dari kiri. Nah, ini akan muncul notifikasi misalkan WhatsApp, pemberitahuan segala macam munculnya di sini. Jadi berbeda dengan yang satu lagi. Kalau misalkan kita mau lihat wifi segala macam, ambilnya yang kanan. Nah, inilah panel-panelnya, sobat bisa lihat. Jadi di sini tidak ada notifikasi. Oke, sekarang yang kelima adalah layout. Kita lihat tampilan di menu setting kali ya. Kita masuk ke menu setting. Tampilannya ini saya lihat sudah berbeda ya, seperti Android stock. Jadi semuanya ngumpul dalam satu barisan seperti ini. Bisa split screen. Misalkan kita pilih yang satu setting, terus yang bawahnya kita nonton YouTube, atau atasnya YouTube terus bawahnya WhatsApp, itu bisa banget ya. Kita lanjut, nomor 7 adalah cuaca. Di sini sobat bisa lihat ya, saat ini cerah, maka dia menggambarkan cuaca yang cerah. Jadi kalau misalkan hujan, dia akan menjadi hujan di sini. About font, apakah ada perbedaan di about font ini? Oke, kita lihat ini sudah sama seperti MIUI 12. Di sini modelnya juga Air. Kita lihat tampilannya, ini sobat bisa lihat ya, Redmi 4 Prime, dan resolusinya justru di sini Full HD ya, beda dengan HP zaman now yang entry level seperti Redmi 9C misalnya, itu kan kalau nggak salah nggak Full HD tapi HD plus ya. Bahkan di YouTube aja kalau yang namanya HD itu udah nggak dianggap, jadi adanya hanya Full HD. Coba aja sobat buka YouTube, pilih 720, itu tidak akan ada berlogo HD lagi sekarang. Kemudian untuk kita cek storage-nya juga, modelnya juga sudah yang terbaru tuh, lebih keren sob, lebih wow gitu menurut saya interface-nya. Kita masuk privasi. Di sini untuk permission-nya itu seperti berlapis. Jadi misalkan Antutu ya, jadi di sini ada pilihannya nyalakan GPS saat digunakan aja Antutunya, jadi nggak selalu always allow. Kalau dulu kan pilihannya hanya always atau deny ya. Identitas virtual, sobat bisa lihat virtual ID is on. Jadi ini kita bisa setting sehingga device-nya nggak langsung didetek. Kadang kalau kita browsing web itu kan dilacak HP kita. Jadi di sini kita tidak memberikan yang originalnya gitu, yang aslinya, tapi ID virtual yang kita buat. Di sini sobat masuk ke display, pilih display, kemudian di sini ada tulisan dark mode. Ini sudah saya on kan ya tadi. Terus selanjutnya di sini juga ada game turbo. Kita coba salah satu game, kita buka ya. Dan di sini sobat bisa lihat di pojok kanan ini bisa ditarik tuh. Ini benar-benar seperti HP Redmi yang zaman now ya. Ada tulisan CPU, GPU, dan FPS-nya. Jadi menurut saya keren. Di sini sobat bisa setting-setting seperti biasa ya. Lock screen-nya. Jadi lock screen-nya coba kita matikan. Terus kita nyalakan. Di sini sudah ada kamera sih ya. Ini sebenarnya bisa digeser dan aktif. Cuman ada penambahan, jadi nggak perlu digeser, tapi tekan volume 2 kali bawah. Itu bisa disetting tuh seperti ini. Jadi ini juga fungsinya masuk ke kamera tanpa password ya pastinya. Jadi kalau lagi urgent gitu, kita bisa langsung rekam. Ditempatkan sekarang zamannya seperti itu. Masuk ke lock screen, dan di sini bisa atur nih. Ada tulisan double tap to back, double tap to on. Jadi semuanya bisa di setting-setting. Jadi kalau bingung, search aja ya di setting paling atas. Di sini sobat bisa nemu nih. Ini di password dan security masuknya. Di face unlock ini kita bisa setting on. Jadi kita masukkan dulu, terus kita rekam wajah kita ya. Kalau misalkan sobat mau gitu bikin face unlock. Jadi di second space ini kayaknya udah pada tahu ya, kalau misalkan HP-nya mau dibagi gitu, jadi seperti dua rasa HP untuk guys atau tamu gitu, dan untuk yang pemakaian kita pribadi. Jadi kalau teman minjem, kita bisa alihin ke second space. Di video toolbox ini kita ambil aja contohnya, langsung buka YouTube ya. Misalkan kita klik ini, atau nonton podcastnya Dedi kan itu nggak perlu ditonton juga ya gambarnya, kita bisa klik ini tuh. Jadi lebih irit HP-nya, layar mati, masih ada suaranya, ada tulisan record, screenshot, dan case. Case ini misalkan punya STB Android atau TV Android bisa langsung dilempar ke sana.
Terus di bawah juga ada fitur-fitur lainnya nih yang sobat bisa buat nyatet, klik atau segala macam seperti itu. Terus di sini ternyata layar mengambangnya aktif. Jadi ternyata di sini adalah layar mengambang, quick replay. Jadi kalau sobat install WhatsApp, nanti di sini di checklist kalau misalkan belum muncul checklistnya. Jadi kita nggak perlu buka aplikasi WhatsAppnya lagi, kita bisa langsung dari notifikasi muncul diklik dan langsung dibalas di situ. Jadi lebih simple sob. Light mode. Jadi di sini untuk yang orang tua ya biasanya. Jadi gambaran di HP tuh lebih besar, terlihat lebih besar. Di sini sobat bisa lihat nih perbedaan-perbedaannya. Jadi aplikasi yang kita gunakan sekarang lebih kecil dan nanti light itu lebih besar, jadi cocok untuk pengguna yang orang tua gitu. Di sini sobat bisa backup. Kalau biasanya kan kita ke cloud ya, Mi Cloud gitu, dan kadang penuh karena memori memang terbatas dari sananya. Biasa di Xiaomi Cloud ini mungkin kalau nggak salah 5 GB kalau nggak salah ya. Terus di sini kita bisa backup ke mobile device atau device yang ini kalau memori kita cukup besar, atau ke komputer yang memang pakai hard disk, biasanya pasti jauh lebih besar ya. Sekarang kan hard disk sudah terabyte, atau bisa juga ke USB drive karena kan sekarang USB juga mulainya udah 32 GB ke atas ya, ada OTG-nya. Jadi menurut saya ini cukup cukup memudahkan dalam kita oprek-oprek HP. Jadi kita bisa backup aman di hard disk atau di laptop. Ternyata ada yang terlewat nih sob untuk reviewnya. Jadi kan biasanya kita hanya menggunakan mode hemat baterai, tapi sekarang ada mode ultra battery saver. Jadi ini benar-benar irit. Sobat bisa lihat di sini kalau dinyalakan ini bisa ratusan jam. Dan ini modenya berubah. Jadi ini nggak bisa diotak-atik. Tampilannya hanya seperti ini. Bener-bener mode ultra, mungkin untuk urgent dan darurat ya. Oke, ini akan mengakhiri video ini. Jika video ini bermanfaat silahkan di like. Kalau sobat belum subscribe, segera di subscribe channel Viz TV di bawah ini. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.